Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abed Kabitur Rizky, mahasiswa profesi nurse Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melakukan implementasi pada keluarga Tuan J, khususnya pada Nyonya S, secara daring atau online pada Nyonya S yang mengalami masalah diabetes mellitus. Saya sudah mengkaji, saya sudah menyiapkan literatur-literatur, yaitu saya sudah menyiapkan media, yaitu berupa leaflet, dan juga saya sudah mengirimkannya kepada keluarga Tuan J, dan saya siap bertemu dengan keluarga Tuan J, khususnya Nyonya S, untuk melakukan implementasi mengenai pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Kabidur Rizky. Saya mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, profesi nurse. Pada kali ini, setelah sesuai janji yang telah kita sepakati ya Bu ya, kita akan melakukan pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus. Waktunya mungkin sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu setuju? Setuju. Baik Bu, sebelum kita mulai. Baik Bu, terima kasih. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bu, Ibu sudah dapat kertasnya ya Bu? Ya, Ya, seperti ini. iya. Yang satunya ada Bu? Ya, Ya, ada. ya. Itu namanya leaflet ya Bu ya. Isinya di sini tentang penyakit diabetes mellitus ya Bu ya. Eh, Ya, Jadi diabetes sebelumnya diabetes mellitus adalah penyakit. Kita mulai ya Bu ya. Diabetes mellitus adalah penyakit gangguan kesehatan yang disebabkan karena peningkatan dari kadar glukosa atau gula ya Bu ya. Atau biasanya kalau orang di awam atau di pada umumnya menyebutnya dengan kadar gula darah tinggi ya. Jadi betul ya Bu ya. Nah, jadi ya, eh, di apa namanya, kadar gula dalam darah, begitu ya Bu ya. Nah, ya, di sini akibatnya ketika kita mengalami kadar gula darah tinggi, itu nanti akan ada yang namanya ada tanda-tanda gejalanya ya Bu ya. Nanti nah, ya, tanda-tanda gejalanya itu ada ya Bu ya. Di sini apa saja tanda dan gejalanya. Yang pertama itu sering minum Bu, sering minum, ya, sering kencing, sering makan. Ya, ada 3 ya Bu ya. ya, Sering minum, ya, sering kencing, sering makan. Nah, selain 3 itu juga ada lagi Bu, yaitu sering lelah. Pada orang diabetes biasanya cepat cepat lelah. Kemudian mengalami berat badan menurun drastis, terus pandangan mata kabur, gangguan ginjal, jantung atau pembuluh darah, dan ini yang paling biasanya seringnya Bu ya, yaitu terdapat luka yang sulit sembuh. Begitu Bu. Nah, gitu ya Bu ya, ya. Nah, untuk tipe dan penyebab diabetes itu ada di sini ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu diabetes tipe 1, yaitu tubuh tidak menghasilkan hormon insulin. Jadi hormon insulin itu yang membantu darah itu untuk dirubah menjadi itu Bu, apa namanya? Menjadi tenaga dalam tubuh. Makanya kalau misalnya nggak ada insulin, itu tubuh tuh menjadi lemas terus. Nah, kalau yang diabetes tipe 1 ya, itu emang tidak menghasilkan. Kalau yang kedua itu ya, kekurangan hormon insulin. Ini yang paling sering ya Bu ya. Dan kemudian yang ketiga yaitu diabetes gestasional, yaitu diabetes yang biasanya terjadi pada ibu mengandung. Gitu Bu. Nah, pertanyaannya apakah diabetes mellitus dapat sembuh? Jawabannya tidak Bu. Untuk penderita diabetes emang tidak bisa sembuh, akan tetapi diabetes itu bisa terkontrol, begitu Bu. Nah, salah satunya yaitu dengan kontrol kadar gula darah gitu ya Bu ya, yang bisa dilakukan di tenaga kesehatan. Nah, untuk penata laksanaan diabetes itu bisa dengan diet. Diet di sini tuh bukan berarti diet-diet mengurangi makanan ya Bu ya Bu, tapi dengan melakukan makanan yang seimbang ya Bu ya. Yang makanan yang sehat dan seimbang, kemudian ya, olahraga, kemudian terapi insulin. Nah,
Di sini ada kontrol diabetes di kertas yang ini, Bu, yang ada gambar ininya. Ya, yang ini. Iya. Yang pertama yaitu jangan mengurangi jadwal makan atau menunda waktu makan. Jadi penting Ya, untuk tidak mengurangi jadwal makan atau menunda jadwal makan. Kemudian hindari mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan yang mengandung banyak kolesterol. Nah, yaitu salah satunya juga eh, tidak makan makanan yang banyak lemak dan juga tidak memakan makanan yang terlalu manis ya Bu ya. ya, Dan selanjutnya yaitu kontrol kadar glukosa darah gitu Bu. Nah, ini untuk pencegahannya ya Bu ya. Pencegahannya yang pertama tadi tidak boleh terlalu banyak makan makanan yang manis. Kemudian rutin ya, mengecek gula darah, terus membatasi lemak, ya. olahraga, dan juga menjaga berat badan gitu Bu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Sebelumnya apa ada yang ingin ditanyakan Bu? Saya mau menanyakan poin yang ini tentang penderita diabetes yang tidak bisa sembuh. Iya. Itu kan gula 2 jam sesudah makan 110 sampai Oh iya. 160 miligram. Oh Ya, iya tuh. berarti yang ditanyakan, berarti maksudnya itu setelah makan itu gula darah harus segitu gitu. Oh iya. Kalau dicek. Iya Ya, Bu. Jadi itu untuk pemeriksaan gula itu ada berapa macam ya Bu ya? Ada yang ya, gula darah sewaktu. Gula darah sewaktu itu yang ya, biasanya kita cek Bu. Maksudnya tuh gula darah sewaktu itu kita bisa cek kapanpun. Nah, ya. nah kalau yang ini ada yaitu kadar gula darah 2 jam sesudah makan, yaitu kadar gula Oh, dicek setelah kita makan. Nah, biasanya kan kalau setelah ya. makan kan kadar gulanya tinggi. Nah, iya. Iya. Terus ada lagi satu lagi yaitu kadar gula darah puasa. Nah, biasanya itu yang biasanya orang Ya. ingin operasi itu, Bu. Biasanya kan dicek gula darahnya. Oh, Nah, angkanya itu begitu. Jadi ada rentangnya tersendiri, ada yang eh, tergantung tadi gula darah sewaktu atau itu bisa kapanpun, terus pas 2 jam setelah makan dan juga pas puasa. Kalau yang ini berarti kadar gula darah 2 jam sesudah makan 110 sampai 160 itu berarti rentang normalnya itu Bu. Kalau misalnya kurang atau lebih berarti itu dikatakan kurang atau lebih kadar gula darahnya gitu Bu. ya. Satu lagi, kalau itu yang di bawahnya itu kan HbA1c itu apa? Oh, ini itu apa namanya kadar dalam darah Bu. Kadar Kadar oh, dalam darah. iya. Pokoknya Iya. ini apa namanya? Ini adalah komponen-komponen kadar gula dalam darah ya. Kemudian ada juga ini kolesterol HDL Bu. Kolesterol HDL itu lemak Bu. Ya. Lemak. Ya. Terus yang bawah itu tekanan darah. Tekanan darah. Terus Ya. yang bawahnya lagi IMT itu indeks massa tubuh. MT. Eh, indeks massa tubuh Oh, tuh iya, iya. nanti ada perhitungannya. Itu tuh nanti termasuknya ada yang termasuk ke dia normal kah, dia overweight kah atau obesitas itu Bu. Jadi itu lebih IMT Oh, itu iya, lebih iya, ke iya. apa namanya berat badan gitu Bu. Normal atau tidak? Badan. Iya. Oh, iya. Ya. Sudah? Sudah. Ada lagi Bu? Sudah, ada yang nggak ditanyakan lagi? Ya. Nggak ada Kalau lagi? kalau sudah Sudah. tidak ada saya yang tanya ya Bu ya. Ya. Itu jawabannya terserah Ibu saja, maksudnya sepemahaman saja. Jadi kalau Ya. diabetes itu apa Bu? Diabetes adalah kadar gula yang berlebih di dalam tubuh. Iya. Terus tanda tanda dan gejalanya Bu? Sering makan, sering kencing, sama sering minum. Iya. Selain itu ada lagi nggak Bu? Ya. Ada lagi cepat lelah, terus berat badan menurun, mata kabur, gangguan ginjal, sama terdapat luka yang susah sembuh. Iya. Terus Bu, nah Ya, kira-kira bagaimana tipsnya untuk untuk diabetes Bu? Cara penanganannya Bu? jangan makan yang banyak mengandung gula. Iya. Terus
yang Banyak hindari iya, berkonsumsi tinggi lemak, iya lemak, kolesterol, kolesterol. ya, ya. Dan minum kuning telur, Oh daging iya, merah, oh iya. tuh. Iya, apalah ada lagi Bu? Selain itu Bu, selain menghindari makanan yang berlemak dan manis, yaitu dengan Kontrol gula darah sewaktu-waktu. iya, Nah, terus yang paling penting yaitu olahraga ya Bu ya, olahraga ada rutin. diet, Iya, ya, bagus ya Bu ya, sudah memahami beberapa poin dari yang tadi ya, dipaparkan ya Bu ya tentang diabetes. Mungkin terima kasih atas partisipasinya. Mungkin cukup sekian ya Bu ya. Apa ada yang ingin tanyakan lagi ya, Bu? sudah cukup. Iya, kalau cukup mungkin sekian ya Bu ya. Kurang lebihnya mohon Ya. maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.